Oke, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Nova Rizky Maurindra dengan 3 digit NIM terakhir 063. Jadi di sini eh, saya akan menjelaskan tentang sistem embedded dan peripheral mikro. Di sini ada GPIO, interrupt timer, protokol komunikasi serial hingga RTOS. Jadi di sini apa itu sistem embedded? Kombinasi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang dirancang untuk menjalankan fungsi spesifik dalam sistem yang lebih besar. Karakteristik utama fungsi spesifiknya itu adalah berbeda dengan PC, sistem ini hanya melakukan satu tugas khusus secara efisien. Dan yang paling penting itu real time juga, respon terhadap input harus terjadi dalam batas waktu yang ditentukan atau deadline. Kemudian Oke, daya kembali rendah lagi. seringkali dioperasikan Perkenalkan, dengan nama saya baterai Rizky dan Maurindra membutuhkan dengan 3 digit NIM efisiensi terakhir 063. efisiensi energi tinggi. Materi Oke, kali ini sebentar yaitu ini saya DAC ada dan PWM sedikit eh, masalah. antara STM32 build versus ISP Cancel dulu. Gateway. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang ada GPIO, General Purpose Input Output. Input membaca status sensor digital atau tombol high low, output mengendalikan LED, relay atau mengirim sinyal ke perangkat lain. Konfigurasi itu pull up atau pull down internal untuk stabilitas sinyal. Kemudian ada interrupt dan timer. Interrupt itu apa? Mekanisme yang menghentikan alur program utama secara sementara untuk menangani kejadian mendesak, event driven. Peripheral internal yang menghitung pulsa clock untuk menciptakan delay. Ini timer ya, peripheral internal yang menghitung pulsa clock untuk menciptakan delay presisi atau memicu event berkala. Terus ada counter, mirip timer, namun menghitung pulsa dari pin eksternal, misal sensor kecepatan. Kemudian ada UART, serial asynchron. Jadi di sini tuh UART kepanjangan dari Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Menggunakan dua jalur, TX yaitu transmitter atau kirim, kemudian dan RX itu receiver atau terima. Kemudian asinkron tidak membutuhkan kabel clock eksternal. Sinkronisasi dilakukan melalui baud rate, yaitu kecepatan bit yang sama di kedua sisi. Jadi harus baud rate yang sama. Kemudian ada ADC, DAC, dan PWN. Apa itu ADC? ADC adalah pengubah sinyal ya. Jadi itu mengubah sinyal analog suhu saya menjadi data digital. Jadi dia ADC analog digital converter, analog to digital converter. Kemudian DAC, DAC ini kebalikannya dari ADC. Jadi mengubah data digital kembali menjadi tegangan analog untuk audio atau kontrol presisi. Jadi namanya adalah digital to analog converter. Kemudian PWM itu memvariasikan lebar pulsa digital untuk mengatur daya rata-rata, kecepatan motor atau kecerahan LED, yang mana kepanjangannya itu adalah uh, pulse width modulation gitu. Kemudian prinsip kerja PWM adalah ini adalah 25%, ini lebar 50%, dan ini lebar 75%. Kemudian yang paling sini biasanya itu yang 100%. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu formula daya rata-rata atau V average-nya itu sama dengan V max kali duty cycle, seperti itu. Oke, kemudian ada I2C di sini, Integrated Circuit, menggunakan dua kabel SDA. Jadi inti dari I2C ini ada dua jalur juga, berbeda dengan RxTX. Di sini menggunakan SDA dan SCL. SDA itu sebagai data dan SCL itu sebagai clock. Nah, ini mendukung multi-slave. Banyak sensor dalam satu bus menggunakan sistem alamat addressing. Kecepatan standar itu 100 kbps sampai dengan 400 kbps. Oke, kemudian ada SPI itu Serial Peripheral Interface. Nah, interface maksudnya. Kemudian protokol kecepatan tinggi 4 kabel itu MOSI. Jadi dia ada 4 pin atau 4 kabel. Itu ada MOSI, Master Out Slave In, kemudian MISO, Master In Slave Out, dan ada SCK Serial Clock, CSSS Chip Select itu memilih slave ya kan. Kemudian full duplex, kirim dan terima data secara bersamaan. Nah, kemudian perbandingan protokol serial ini dengan UART, yaitu si SPI itu apa perbedaan? Jadi fitur di jumlah kabel UART itu menggunakan dua saja. Nah, I2C juga dua. Nah, di SPI itu menggunakan 4. Kemudian kecepatan UART itu terendah. I2C itu menengah dan SPI itu sangat tinggi. Nah, UART itu jenis komunikasinya asinkron, I2C itu sinkron, SPI itu sinkron. Kemudian untuk UART itu dia tuh bisa jarak jauh dengan menggunakan RS232. Nah, I2C itu dia pendek dan SPI itu sangat pendek. Jadi memang jaraknya tuh makin pendek malah makin bagus ya seperti itu. Oke, kemudian ada RTOS itu Real Time Operating System, multitasking sebenarnya untuk sistem embedded. Jadi intinya adalah semua yang tadi kita jelaskan itu digabungkan menjadi satu di RTOS ini. Nah,
Mengapa menggunakan RTOS? Jadi RTOS menggunakan task scheduling, mengatur prioritas tugas agar fungsi kritis selalu dikerjakan tepat waktu. Kemudian multitasking, menjalankan beberapa proses secara paralel, seolah-olah bersamaan. Terus kemudian ada reliabilitas, mencegah satu proses yang macet menghentikan seluruh sistem. Oke, terima kasih. Untuk sini mungkin kali ini saja video kali ini dan terima kasih.